Utamanya diantaranya ke makam Imam Asy-Syafi'i. Di makam Imam Asy-Syafi'i itu Bapak Ibu, di situ banyak riwayat yang mengatakan di situ ada telapak kaki Rasulullah SAW. Gitu ya. Padahal jarak Imam Syafi'i dengan Rasulullah jauh. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu lahir tahun 571 Masehi. Hijriahnya baru dihitung ketika Nabi usia 53 tahun, atau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah baru disebut tahun Hijriah. Jadi bedanya 150 tahun ditambah 53 tahun. Jadi sangat jauh tuh, tapi ternyata bisa ketemu. Nah, dalam kitab Akhbaru Makkah diceritakan ada seorang ulama besar di Mesir namanya Imam Al-Adawi. Imam Al-Adawi ini itu bisa bermimpi kapanpun. Jadi kalau sekejap dia tidur Pak Arif, itu dalam tidurnya Khailulah aja bisa ketemu Nabi. Kita udah tidur mendengkur 5 jam, 8 jam. Yang ditemui bukan Nabi, subhanallah. Subhanallah. Ini Al-Adawi itu tidur sebentar aja, qailullah, mimpi ketemu Nabi. Nah, satu waktu gurunya Imam Al-Adawi itu nanya, muridku, kau kan sering ketemu Nabi. Coba ada tanya ke Nabi, bagaimana keadaanku? Bagaimana perilakuku? Bagaimana akhlakku? Bagaimana amalku? Kalau aku wafat sekarang, kira-kira husnul khotimah enggak? Kira-kira layak ahli surga enggak? Subhanallah. Ah, nanti kalau mimpi ketemu Nabi, coba tanya. Subhan. Kata siapa itu? Gurunya Imam Al-Adawi. Ah, maka atas izin Allah, mimpilah ini Imam Al-Adawi. Dalam mimpinya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Al-Adawi? Ya Rasulullah, saya diminta guruku nanya bagaimana keadaan guruku, amalnya, akhlaknya, ya kesolehannya. Pantas nggak kalau beliau wafat? Nggak kali. Terus saya termasuk orang baik atau orang nggak baik? Subhanallah. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bilang kepada gurumu, gurumu itu orang baik, ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir. Pokoknya orang baik lah. Kalau wafat, insya Allah husnul khatimah. Ahli surga. Kurangnya cuma satu aja. Kenapa? Itu jarang mengunjungi aku katanya. Apa? Jarang mengunjungi aku. Ah, maka esoknya paginya diceritakan, guru, alhamdulillah tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Saya tanyakan apa yang ditanyakan guru. Kata Rasulullah, guru itu orang baik, orang hebat lah. Kurangnya apa? Jarang ziarah ke Nabi, jarang ke Madinah. Subhanallah. Ini kita Bapak Ibu orang baik nggak nih? Udah nggak baik, jarang ke Madinah pulang kali kan? Subhanallah. Ah, apa jawab gurunya? Al-Adawi, aku nih sudah tua, 8 tahun, 80 tahun lebih. Mana kuat saya ke Madinah, ziarah ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan jaraknya jauh, mesti lewat laut. Subhanallah. Kan bukan Ibu, belum ada kapal, belum ada pesawat. Ya, ini udah tua. Iya juga. Minta izin lagi ke Allah agar dipertemukan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa? Dalam mimpi. Subhanallah. Mimpi lagi tuh Bapak Ibu. Subhanallah. Ini enak betul tuh ya kalau punya bocoran kayak gitu. Nih, kalau punya bocoran kayak gitu enak betul tuh. Bisa mimpi ketemu Nabi. Jadi ini lebih-lebih dari sirekap nih ya. Luar biasa dahsyat itu.
Jadi langsung bocorannya A1 itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana audio video saya masih jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Subhanallah. Betul, malamnya mimpi lagi. Ketemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata guru saya, mau betul ke Madinah. Ingin betul ziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kata guruku, beliau sudah tua, sudah uzur. Ya, naik unta nggak kuat. Apalagi ini menyeberang lautan. Kalau dari Mesir Bapak Ibu ke Arab Saudi itu lewat lautan. Ya, kecuali dari mana? Dari Abu Dhabi itu bisa lewat daratan, dari Syam. Makanya Nabi kalau dagang dari mana itu? Mekah ke Syam. Kenapa? Karena daratan. Ya, dari mana lagi? Dari Qatar tuh bisa tuh lewat daratan. Tapi kalau dari Mesir nyebrang lautan, disebutnya dengan laut apa? Laut Merah. Hiunya banyak Bapak Ibu. Waduh, saya ini udah tuir, udah tua. Apa kata Rasulullah SAW? Bilang kepada gurumu, nggak usah ke Madinah, ziarah saja itu ke Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i muridku. Wih, subhanallah. Ya, ziarah itu. Maka dalam banyak riwayat ulama-ulama Mesir itu di komplek makam Imam Syafi'i itu ada kaki Rasulullah SAW. Jadi selevel Imam Syafi'i Pak Arif, itu setiap hari Jumat Rasulullah hadir berziarah untuknya. Jadi makanya mahasiswa Mesir, orang-orang Mesir itu ziarah ke makam Imam Syafi'i Jumat pada asar. Itu plak tumplak. Kalau kita datang ba'da zuhur udah gak kebagian itu. Jadi mesti Jumatan di sana. Artinya apa? Jarak Nabi dengan Rasulullah, jarak Nabi dengan Imam Syafi'i jauh. Ya, jaraknya jauh 150 tahun tambah 53, 200 tahun. Ya, 204 tahun itu jaraknya itu. Tapi ternyata Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu setiap Jumat pada asar ziarah. Itu riwayat Imam Al-Adawi. Ziarah saja itu ke makam Imam Syafi'i. Saya tiap hari Jumat ziarah di situ. Datang tuh ke situ setiap hari Jumat pada asar. Nah, alamnya beda, tapi bisa dipertemukan. Karena apa itu? Karena ketauhidan, karena bersihnya hati, karena tingginya ma'rifat, karena tingginya akhlak dan ibadah. Maka Bapak Ibu, ayo kita bersihkan hati kita. Ya, makanya dalam Al-Quran itu atau Allah biqalbin salim. Orang yang hatinya bersih sampai kepada makam derajat tertentu Allah buka. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah wafat bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Kenapa? Ada jeda di situ, ada barir di situ. Ya, tapi dengan kemuliaan, dengan kebaikan. Maka dari mana kita memulainya? Mulainya dari isi perut. Rapikan Bapak Ibu. Dari isi perut kemudian apa itu? Dari ibadah dan jauhi maksiat. Insya Allah. Dan persatukan. Sehingga sampai kepada hadis Nabi al-arwahu jannadah. Ruh-ruh orang baik itu walaupun beda alam. Itu bisa ketemu. Fama ta'arafa. Jika ruh itu ma'rif itu. Orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran ikhtalaf. Nggak bisa menyatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah